Pemirsa sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian tradisi masyarakat sebelum memasuki bulan Ramadan ada istilah mandi besar atau diistilahkan dengan padusan. Maksudnya di sini adalah mereka menganggap kalau memasuki bulan Ramadan harus mandi layaknya seorang itu mandi wajib atau mandi junub. Jadi ketika itu ada yang bersih-bersih, ada yang melakukan padusannya itu di pantai, ada yang di sungai, ada yang di telaga, bahkan ada yang sifatnya campur baur. Laki-laki dan perempuan tumpah ruah di situ jadi satu, kemudian mandi bareng. Yang pertama kita harus pahami bahwasanya yang namanya mandi, kalau kita anggap itu sebagai suatu kewajiban, layaknya seperti mandi junub, layaknya seperti kita mandi, yaitu bagi kalau wanita adalah suci dari haid atau nifas, darahnya berhenti, barulah nanti dia mandi. Begitu pula ketika seseorang itu habis hubungan intim atau keluar mani, maka ketika itu dia punya kewajiban untuk mandi saat itu. Nah sekarang, bagaimanakah kalau tidak ada sebab seperti ini dan menganggap sebagai suatu yang wajib? Kalau kita lihat misalnya dalam masalah haid, ketika berhenti dari darah haid tadi untuk wanita, maka Nabi SAW itu katakan kepada Fatimah binti Abi Hubeish, Nabi katakan kepadanya, jika engkau itu mendapati haid maka berhentilah sholat, artinya jangan kerjakan sholat. Namun jika darah tersebut berhenti, faksili angkit damma wasalli, kata Nabi SAW, cucilah atau bersihkanlah darahmu tersebut dan kemudian sholatlah. Maksudnya mandilah engkau ketika darah itu berhenti, kemudian sholatlah. Maka di sini lihat ada sebab, barulah pantas untuk kita lakukan. Sedangkan kalau kita yakini sebagai suatu kewajiban seperti yang diyakini oleh sebagian masyarakat kecil, sebagian masyarakat di desa ataupun orang-orang modern pun itu punya keyakinan seperti itu, maka ini adalah keyakinan yang tidak berdasar. Maka tugas kita untuk meluruskan yang penjelas, kalau wanita itu datang bulan mens atau haid, dia memang wajib untuk bersuci ketika itu. Sedangkan yang lainnya tidak punya kewajiban seperti itu, dia cukup memasuki bulan Ramadan dengan membekali diri dengan ilmu, dengan membekali dirinya paham akan hukum-hukum yang nanti dijalankan selama dia berpuasa, dan juga tekad kuat untuk beribadah pun di bulan Ramadan, itu sudah menjadi bekal yang sangat penting sebelum masuk di bulan Ramadan. Demikian pemirsa, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perasaan padusan itu enak. Kalau landasannya perasaan lu, lanang wedok gede cilik enom tuwa nang kolam renang campur adus kabeh wudo kabeh to. Nah, itu kalau pakai perasaan gimana? Ya jodoh. Ahli maksiat perasaannya masih jodoh. Tapi kalau kita yang suka taat kayak gitu mesti risih. Ya, kira-kira risih enggak kalau kita biasa taat? Risih. Tapi kalau biasa maksiat seneng. Maka ukurannya bukan perasaan, tapi ukurannya apa? Ilmu. Boleh enggak kita campur aduk laki-laki perempuan mandi bareng? Enggak boleh. Boleh enggak buka aurat di tempat umum ada laki-laki di situ? Tidak boleh. Sudah. Berarti itu bukan bagian dari tuntunan agama. Harus pakai ilmu. Tanpa ilmu kita susah membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Tradisi dianggap ibadah. Keramas ibadah bukan pada saat kita mau puasa. Syarat bukan syarat. Rukun bukan. Tapi coba kalau pas awal Ramadan yang banyak dicari apa? Warung-warung kecil, sampo. Kenapa? Ya, dianggap sebagai Pak? Dianggap sebagai syarat atau rukun dalam berpuasa. Padahal mandi wajib bukan syarat, bukan rukun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban. Rasul pernah waktu subuh itu masih junub dan beliau tidak mandi di situ. Jadi tidak mandi setelah junub. Tetapi ketika kumandang azan, ketika sudah masuk waktu subuh,
Nabi baru yaktasil li ajli sholat, baru mandi karena mau sholat subuh. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat fajar itu masih junub, belum mandi. Andai kan ini syarat, puasanya Nabi sah enggak? Tidak, andai kan syarat. Tapi ternyata bukan syarat. Maka Nabi pada saat itu meskipun mandinya sudah mancing waktu subuh, puasanya tetap sah karena mandi wajib, bukan syarat, bukan rukun. Sebelum datangnya bulan Ramadan adalah mandi. Mandinya pakai bunga, sering dikenal dengan istilah balimau, dan ini marak dilakukan oleh kaum muslimin, dan ini semakin lama semakin aneh. Bahkan hampir semua kita tahu bahwa semakin lama semakin ajam maksiat. Dulu kita masih ingat di masa kita kecil-kecil, saya lah di masa kecil-kecil, di masa SD, memang pernah juga dulu dianjurkan orang tua untuk mandi, harus mandi pakai ini, pernah. Tapi belum ada untuk orang yang mandi pakai organ tunggal, belum ada. Di zaman saya kecil dulu ya, yang pakai band itu mandinya gitu di sungai ramai-ramai, campur aduk laki-laki perempuan, pakai artis lokal, nggak ada. Cuman baru sampai mandinya saja baru ada ketika itu. Dan ketika kita tidak mengerti sunnah Nabi, masih SD, belum dapatkan sunnah Nabi SAW, kita masih melakukannya. Dan anak SD melakukannya berdosa enggak? Tidak kan? Belum balik kan? Alhamdulillah. Setelah saya balik nggak pernah lagi melakukan, walillahilham. Namun sebelum balik pernah melakukan. Mantan juga sebenarnya, tapi waktu kecil dulu. Namun belum ada yang pakai organ tunggal, nggak ada yang di kolam berenang, nggak ada yang campur baur laki-laki perempuan. Masing-masing orang mandi di rumahnya masing-masing, tertutup masing-masing. Karena logika ketika itu yang disampaikan ke kita, kita harus menyambut Ramadan bersih di luar, bersih di dalam. Bersih di luar dengan cara mandi, pakai ini, pakai limau, pakai kembang, pakai rempah-rempah, pakai bunga, dan bersih di dalam dengan cara maaf-maafan. Ini logika lagi yang bermain. Logika manusia. Mandi ya silakan mandi, tapi nggak ada hubungannya mandi menyambut bulan Ramadan. Yang ada itu mandi junub, mandi nifas, mandi haid, mandi mau masuk Mekah ketika berihram, mandi ketika akan berihram. Ada ketentangan mandi yang diperintahkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, mandi ketika taubat dari kufur. Jadi mandi juga punya ketentuan dalam agama kita, dan tidak ada sejauh ini dari ilmu yang kita ketahui mandi menyambut datangnya bulan Ramadan. Apalagi harus pakai bunga-bunga. Di zaman Rasul mau dicari mana bunga itu? Di Mekah, para sahabat yang hidup di Mekah yang tanpa tanaman itu, di mana mau mereka mencari bunga? Pahamlah kita bahwa ini bahagian daripada hal-hal yang tidak diajar oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengadakan acara khusus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tidak bermaaf-maafan, tidak ziarah kubur, tidak juga acara khusus syukuran, tidak juga acara khusus mandi. Namun ini yang kemudian banyak dilakukan oleh umat kita, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat sekarang. Dan sebagai saudara mereka yang mencintai mereka, kita menyampaikan ini. Sebagai saudara antum yang mencintai antum karena Allah, kita sampaikan. Walaupun dengan apa yang kita sampaikan ini sebagian orang menolak, sebagian orang mengatakan bahwa ini terlalu ekstrim, sebagian orang mengatakan ini memecah belah. Yang saya tahu, yang kita tahu, inilah apa yang dilakukan Rasul kita. Mari kita ikuti ramai-ramai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mengajarkan kita syukuran menjelang Ramadan. Rasul tidak menganjurkan kita membuat
ziarah kubur menjelang Ramadan, khusus menjelang Ramadan, menyambut Ramadan, tidak juga mandi, tidak juga meminta maaf dan semacamnya, maka tidak ada ajaran. Apapun yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta SAW, dan apa yang kita lakukan itu bukan berarti kita lebih bahagia dengan datangnya bulan Ramadan lebih dari Rasul kita. Maka apa yang telah kita kesepakati bersama, mari kita praktekkan dalam amalannya. Kalau memang Rasul yang seperti itu, padahal beliau yang terbaik dalam bertemu bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, bahagia dengan datangnya Ramadan, bersyukur kepada Allah dengan datangnya Ramadan, ternyata beliau tidak melakukan amalan-amalan yang seperti ini, maka yang harus kita lakukan juga adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau harus dikatakan sesuatu yang dilakukan Rasul menjelang datangnya bulan Ramadan, maka yang beliau lakukan adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan itu pun Rasul tidak mengatakan ini dalam rangka menyambut Ramadan, tidak. Tapi kebiasaan Rasul memperbanyak puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Mastakmala Rasulullah SAW siyama syahrin qattu illa Ramadan." Rasulullah tidak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan puasa beliau yang paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Sekarang umat Islam puasanya tidak mau. Hal yang dilakukan Rasul di bulan Sya'ban, banyak yang tidak mau melakukan. Namun kemudian melakukan hal-hal yang tidak diajarkan Nabi SAW. Maka benar apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa kebiasaan manusia, kebiasaan umat Nabi Muhammad membuat amalan yang tidak diamalkan Nabi, itu akan membuat mereka meninggalkan apa yang diamalkan Nabi. Kalau memang kita gembira dengan bulan Ramadan, seperti Rasul kita SAW gembira, maka contohlah apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Buktikan bahwa kecintaan kita kepada bulan Ramadan, mengikuti kecintaan Rasul, adalah mengamalkan seperti apa yang diamalkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan Rasul mengajarkan kita memperbanyak memberikan orang berbuka puasa. Maka kebiasaan kita bersyukur, membuat syukuran, kemudian habis biaya banyak, gunakan untuk di dalam Ramadan. Ini sudah pasti ada keterangannya, ketentuannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memberikan perbukaan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berbuka. Maka alihkan dana ini, dana yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, kepada dana yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapkan berbuka puasa untuk orang yang berbuka puasa. Ketika orang berbuka puasa dengan menggunakan makanan yang kita buat, makanan yang kita berikan kepadanya, kita mendapatkan pahala seperti pahala yang dia dapatkan. Semakin banyak kita memberikan orang berbuka puasa, biidznillah, insya Allah semakin banyak pahala puasa kita. Jadi kita bisa dapat pahala puasa bisa sampai ratusan, padahal Ramadan hanya 30 hari. Bisa ribuan kalau kita mau, padahal Ramadan hanya 30 hari. Dengan memperbanyak, menyiapkan harta kita untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Siapkan dana kita untuk hal yang jelas-jelas ada keterangan dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.